Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Astagfirullahaladzim. Amma ba'du. Jamaah pengawasan rahimakumullah, monggo wonten kesempatan menawi menika kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene wekdal menika dalem menika kula panjenengan sami pinaringan kanugrahan ageng arupi nikmat sehat, kesempatan saha nikmat iman Islam sehingga kula panjenengan sami saged mahafal tunggal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi kempalipun kita rawuhipun para bapak sedaya tansah dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sanesipun wonten kesempatan menika menika kula badhe ngaturaken sekedhik inggih menika tanda-tanda imane leo, imane lemah. Nggih ya kok menawane kula jenengan asane ana sing ketempelan nggih yang hati-hati cok palangan aja terus-terusna. Ya nasihat mari kula awake dhewe karo nasihat mari panjenengan sing ngrungokna karo sing nonton nggih kono nang YouTube. Iki antarane tanda-tanda imane lagi lemah. Nomor 1. Nomor 1 niki. Terasa ringan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enteng boleh berbuat maksiat. Orang pakai mikir maksiat baik. Terus ayo baik. Lah kader iki. Lah kader lakasing weruh. Lah kader nang petengan. Lah kader dewekan. Lah kader aduh. Lah kader pisan tok. Lah kader separuh tok. Kalau inspirasi alasan. Jadi ini kok kadang-kadang kemaksiatan itu tadinya dibenci, tadinya tidak suka, tapi kalau itu banyak yang melakukan, terus kita ini ikut-ikutan, maka lama-lama itu menjadi menyenangkan. Nah, itu. Maka nang lagu ramai-ramai itu kan yang judulnya haram kan begitu ya. Kenapa? Nah, minuman itu haram. Nah, ini tanda yang pertama. Jadi begitu mudahnya orang melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menyampaikan bahwa setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Dia malah di pamer-pamer oke, bojoku wong lanang kok ngakune bojone karo wong lanang dijel apa ora ngerti ke bojoku ke wadon bojone waduh lagi ya kayak kaum Nabi Lut. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kayak begini, nalika Deddy Corbuzier ngunggah kalau pasangan yang sejenis itu dibully habis-habisan, videonya akhirnya dibusak sambil mohon maaf. Tapi udah terlanjur beredar ya. Jadi nomor sekalipun orang yang begitu mudah melakukan perbuatan maksiat atau melanggar aturan Allah. Kemudian yang kedua, ini sebagai kelanjutan dari nomor 1, enggan dalam beribadah. Jadi malas dalam
beribadah, malas. Makanya kalau jangan sami kon berdoa kon terhindar dari sifat malas. Allahumma paksa. Iya, Allahumma ini as'aluka a'udzubika minal kasali ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Ya menang lagi nek malas niku. Tuku nang apotek nang ari toko obat, Mbak. Tuku obat, Mbak, obat apa? Obat malas. Jangan obat mules sana. Ya, tapi nek obat malas bingung sih ditakoni. Mending mari kalau sambel sisan. Ya pedes disregep niku. Jadi niki Bapak Ibu lah sedaya. Yang kedua adalah malas atau enggan dalam beribadah. Judulnya mengko di mengko akhirnya orang uman. Nah, lah mengko gisit nembe kalingane wis bubar, kalingane orang uman. Hai salat Id wis takbiran dalam maning munggah kae imam dalam maning salat engko dalam maning tenang poin jam 7 iki santai-santai wis kaya kowe mangkat tekan kanak wis pada bubar. Berarti wong malas dalam beribadah, enggak dalam beribadah. Jadi kita ini berlindung kepada Allah dari sifat malas. Kemudian yang ketiga, nah ini ya kelanjutannya ini karena saling berangkai ya. Yang ketiga adalah tidak khusyuk dalam ibadah dan tidak ikhlas menjalankannya. Jadi golek ibadah niku mboten khusyuk, mboten tenang, mboten tumakninah. Grusak-grusu ngibadahe niku. Wis kaya kowe ditambah mboten ikhlas. Ibadah karo grundel, ibadah karo gejol-gejol. Ora ikhlas. Jadi iya kecewa. Udah aku wis tumbang pirang-pirang kaya kiye ora kok nggawe nang sih ora diberitakan nang koran, ora diumumna nang panitia. Jadi ini tanda imannya lagi menurun, imannya lagi lemah. Makanya kalau jenengan sami kan pada latihan khusyuk, khususnya di dalam sholat 5 waktu. Khusyuk. Maka dalam Quran itu kan sering disebut orang-orang yang diterima ibadahnya, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang imannya benar adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi ini salah satu tanda orang yang imannya lemah adalah tidak khusyuk dalam ibadah dan juga tidak ikhlas menjalankannya. Padahal kita sudah diperintahkan dalam Al-Quran itu banyak disebut. Tadi juga wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kepada kita kecuali untuk beribadah dengan ikhlas dalam beragama ini. Maka ketika kita mau melakukan amal perbuatan, melakukan amal ibadah, mesti di belakangnya diniati lillahi ta'ala, krono Allah ta'ala. Niat ingsun mangkat ngaji netepi dawe Gusti Allah krono Allah ta'ala. Niat nopo mawon mesti diakhiri lillahi ta'ala, krono Allah ta'ala. Maka dalam hadis Rasulullah mengingatkan Allah tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai dan suka bergurau. Nah, jadi suka bercanda dalam beribadah serta hatinya lalai, hatinya itu tidak fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku sing nomor 3, sing nomor 4. Tanda imannya lemah. Nah, dia akeh sing nyerang maring kula jangan sami niki.
Hati-hati nih. Mudah marah, sempit hati. Nah ini, mudah marah dan sempit hati. Jadi wong gampang kesuwe, gampang jengkele, gampang emosine. Ini berarti tandanya imannya lagi lemah, lagi menurun. Dela-dela kesu, dela-dela jengkel, dela-dela ngamuk, dela-dela emosi. Jadi cara kayak gini kan murut terus, warna apa murut, karena apa langsung. Kadang-kadang malah beromongannya terus dari tangannya maju. Nek ora bat ya bat. Dole wis diwarai wingi ya, nek ora cang ya cung aja bat malah bat. Bukan ada cilik liwat melatih teman kayak ya, kan bodoh teman cung. Ya ngacungkok ya lumayan kayak dia ya, wis lumayan. Malah teman ya, baru terus dari cang gitu. Iya, amplopnya tulisannya selamat hari raya Idul Fitri. Wah, wis seneng banget. Dibuka duitnya anyar. Wah, urung di takut babar pisan, Pak. Senajan duitnya 2.000-an. Lumayan bodoh senengnya pon. 2.000-an anyar kalau 10.000-an bodoh baca mending 2.000-an. Jadi wong tua 10.000-an. Atusan itu bodol karo 2.000-an anyar. Nek sing belajar urung balik urung ngerti ya urung tamyiz milih mesti sing anyar. Iki wong tua sing wis rambutnya ora putih nek milih sing atusan ewu. Artinya kalau jenengan sami niku sing ampun gampang kesuwan, ampun gampang emosian, ampun gampang batet niku lha medeni lha nggih apa maning zaman seniki niki kudu sabar ngadepi temenan ya. Nek ora sabar jan bisa mumet nggih. Nah, anane wong sing seneng kesuwan terus atine cumpet sempit kaya kiye. Nah, kowe engko bisa dadi merek pikirane dadi pirang-pirang karena utoknya dadi panas nggih. Panas nek sedelo ora apa-apa nek panas terus-terusan ya jeduk iki. Orang pun jenengan tok sing mumet ujar-ujare jenengan mumet wong jenengan wong dia sing jenengan dhewe mumet. Dadi nek wajah semringah kalau wajah mumet kuwi wong semringah kuwi melu seneng nggih, seneng temen aku kae ya ketone orang duwe utang, orang duwe masalah, orang duwe beban iki. Tapi kewangikannya orang kayak kowe mumet aman yo, wingi mumet, siki mumet. Jadi mumet teman kayak misalnya. Jadi ini kita berusaha, nggih. Nah, ini kadang-kadang ya. Gula-gula dewek niku kadang-kadang nggih nek konten sing kanane ora pas karo atine nggih gampang kesuwen niku. Maka Rasulullah dalam banyak hadis memerintahkan kita supaya kita ini sabar. Sabar kon pada sabar innallaha ma'as shabirin. Gusti Allah bareng karo sabirin. Wong sing sabar. Ya, sing sabar, sing kuat anggone ngadepi kahanan, kuat anggone ngadepi urip sing pirang-pirang perkarane. Ya, siki kadang-kadang ya nek dipikir-pikir nang dunya iki kadang-kadang siki wis lakani nyenengi. Kalau ora digawe seneng seniki apa-apa wis pada apa-apa larang kaya kiye lho sing barang-barang pirang sing apik-apik malah do main. Umat di sini. Nah, kita ini melihat menatap segala sesuatu ini dengan bijaksana, dengan penuh kesabaran ya. Karena di mumat dalam wedang aja iki mau wedang apa kaya iki kaya tok-tok kaya mumat. Tapi nek ora mumet alhamdulillah wedang kita koleti nanyong wis telung bulan ora minum wedang teh pahit. Aku kondangan bolak-balik main dindi nang teh pahit siki ana wedang mentah. Mata aku wah aku nek bali minum bali main bae. Delenge kepenak niku nggih, seger niku nggih, gelas maning nggih. Aku seneng banget nek minum gelas aja kowe.
Nek minum karo atom lah rasanya aku kayak anak maneh. Bisa. Engko nek ketemu karo atom ya digawe seneng. Loh, kayak atom ya, dikeletak sisanya. Jadi melihat segala sesuatu itu dengan penuh kenyamanan ini pokoknya sih digawe nyaman ya. Jadi komentator sing apik, jadi komentator sing ora apik. Wis iki nomor 5 ya, diteruskan. Jadi tadi yang keempat mudah marah dan sempit hati. Yang kelima, tidak bisa menangis di hadapan Allah. Nah, gitu. Tegese orang bisa apa yang ibadah karo khusyuk, padahal wong-wong sing main gue sing arep perlindungan sekan Gusti Allah gue diantaranya orang yang meneteskan air mata di kala malam, di kala sendirian. Netesna air mata kudu nang ngarepe wong akeh pirang-pirang sing anu kula jenengan sami bar kelangan duit. Masa kok ya kelangan duit kira sisa lawe itu. Ya aku sih ulin ramsa ya orang ya pira-pira ya jenengan kelangan ya sedih lah ya. Anu duitmu mana tuku beras. Sekarang gak mau berambang bapak nombok kuya namanya bapak Partono ingatnya kita ya dong ngamarin Gusti Allah moga-moga kantinnya lebih wis barang anak bali ngumah bar dong anak anak pun dujuki beras 5 kilo kok senang ya misalnya Gusti Allah kan mau diatur tentang masyarakat arep bakal wae dalan mari ngomong sing takwa ora usah kuwatir. Oh bakal anak jalan sing kepenak Nah ini yang kelima. Jadi orang-orang yang beriman itu senantiasa dia akan terharu, akan khusyuk di hadapan Allah, bahkan meneteskan air mata. Kenapa meneteskan air mata? Kemutan karo dosa-dosa sing jaman biyen ge sino lama wong weruh wong anu nang kana aduh kemutan siki njaluk ngapura ya Allah ya Rabbi ya Karim kula nyuwun ngapura dosa-dosa kula yen jamane kradakan nang ketengan dewekan aduh laka sing kenal apa-apa tak jioke apa-apa tak lakoni pirang-pirang ya Allah njaluk ngapura nangis. Kalau Gusti Allah berarti imannya lagi mantap. Tapi nek wong ora tahu sehingga ya kowe mau berarti kula jenengan sami imannya lagi kurang, lagi menurun. Nggih. Wis nomor 5, sing nomor 6. Ora pun dalam jam bae kok jebo ae ket mau tengah sama bae aku mau gane awon ya. Astagfirullah, jamnya mau orang urip ya, kudu mati orang urip. Aku dalam anak baik itu kan setengah jam ya, sesuai ya. Sebulannya mati. Oh iya kurang 15 menit ya. Ya mandan paras AC ya. Dilanjut ya. Jadi sulit menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak teringat dosa-dosanya. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam, tidak merasa marah dan benci saat syariat Allah dilanggar. Jadi ketika peraturan Allah dilanggar, ketika hukum Allah dilanggar, kita ini mestinya marah dan kita ini benci dan kita berusaha untuk membelanya. Ngerti Quran tapi kalau jangan sampai menang baik. Nah misalnya ngerti anak wong kampanye puasa berawajib orang puasa meneng bae tidak merasa benci minimal kita ini tidak mengiyakan atau tidak mengikuti. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita ini membenci bukan kepada orangnya, tapi kita ini membenci kepada perilakunya yang kadang-kadang bertindak semena-mena. Jadi kita ini hendaknya berusaha untuk
merasa tidak suka atau merasa marah atau merasa benci ketika syariat Islam dilanggar. Nah ini kadang-kadang penjenengan sampeyan itu tak berdaya, apalagi di tengah dunia medsos seperti sekarang ini, di tengah kemodernan seperti sekarang ini, masya Allah. Nah untuk bila kadang-kadang penjenengan sami deleng kahanan wis ora bisa ngapa-ngapa. Ya, ini contohnya dunia dikuasai oleh orang-orang Barat yang menguasai media massa, mengkampanyekan LGBT, nah, lesbian, gay, transseksual dan biseksual dan transseksual. Wah, suara cara ketua MUI, orang yang menampilkan kemaksiatan berarti dia setuju dengan kemaksiatan itu. Jadi ketika dia mempromosikan sesuatu, berarti dia mengiyakan terhadap sesuatu itu. Kecuali dia memang mengutip-ngutip kemudian mengkonter pendapatnya itu. Nah ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, tidak sedih melihat musibah yang menimpa saudara kita. Jadi musibah itu pasti akan menimpa baik kepada orang maupun kelompok kaum. Nah, contohnya musibah yang melanda saudara kita ketika ditimpa bencana, banjir, longsor, gempa bumi, terus yang paling dahsyat kayaknya di Indonesia ini tsunami gitu. Dengan seumur-umur ngalami sing bencana paling akeh tsunami gitu ya. Insya Allah panjenengan jangan sampai orang yang kira-kira melu urun. Ya mungkin bisa urun duitnya, bisa urun tenagane, bisa kadang minimal urun dongane. Dongak pernah maling rata-rata siang Aceh misalnya dulu, yang paling besar itu tahun berapa itu ya? Dulu itu, masya Allah ya, luar biasa jadi tsunami gede semono ya dulu lantah di kota Aceh. Termasuk saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Makanya kita ini kadang-kadang karena kita tidak bisa ke sana, kita tidak bisa membantu langsung, maka kita menitipkan kepada lembaga-lembaga yang kredibel. Contohnya Lazismo. Nah, ini kan lembaga kredibel mulai dari Sabang, daerah, wilayah sampai dengan pusat. Pokoknya sedikit-sedikit dikumpulkan jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Cara umumnya kan ya bukit. Sada, pirang-pirang sada, karena satu saja sudah dengan siji jadi hebat, jadi sapu yang luar biasa. Sada siji orang bisa nggak nyingkir kotoran, nggak buang sampah, tapi nek sada satu sudah di siji rosa. Oh iya. Waktu setengah kilo kayaknya bisa kontal nangaring sapu. Tapi nek sadane siji tok ya tidak amat bisa hotel. Waktu misalnya waktu setengah kilo disingkirna jenengan jajal kalau sada siji dengan ngeden-ngeden tambah ngeden sadane hotel. Tapi ini jadi sapu dengan kusyuk diketok kontal langsung bisa 50 meter. Apa mana kotoran mana sampah bisa. Ini filosofinya, kalau kita ini tidak bersatu maka kita akan mudah dikalahkan. Tapi kalau kita bersatu, wah wis kok oke aja takon. Nah, bukannya wong jamaine nek karewa kan bilang ngikut. Kayaknya sih orang ngerti wong ngikut ya. Iya betul, ngomong era-era 80 kesini orang kenal ngikut. Nek aku nyen sok melu ngikut ya. Jadi wong pirang-pirang mana Boris rapot ya gue mana harus suket itu digiring terus mana dipepetnya justru iwangnya itu pada ngumpul dari siji negara ngikut. Cara bahasa itu gotong royong.
Ramene bareng-bareng kerigan lahir-lahir. Wis. Ben nomor kira-kira nomor 7. Nah, nomor 8. Tidak perhatian dengan kondisi umat Islam. Nah, ini jadi kalau jalan sami kadang karena lemahnya iman itu tidak memperhatikan nasib umat Islam secara keseluruhan. Orang mikirna dakwah, orang mikirna amar ma'ruf nahi mungkar, wis pada ngurusi urusane dewek. Tapi urusannya apa kan urusanku nyontoh kasih jobenan kene opone dia urusanku kayak aku sih penting orang merugikan kayak orang merugikan aku ya wis nafsi urusannya itu para tekan kayak gitu makanya kalau jalan sama itu harus ada perhatian terhadap umat Islam secara keseluruhan. Umat Islam jadi lagi mengalami kemunduran. Ayo anak-anaknya daripada di sekolahnya, anak-anaknya kon pada dua keahlian, anak-anaknya kon pada keturunan-keturunan kita ini nanti calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Nah, nomor 9. Nomor 9 tanda lemahnya iman. Ini pun jaminan. Oh, 20 lebih 50. 52. Nomor 9 tidak merasa bertanggung jawab terhadap dakwah. Jadi sebagai kelanjutan dari yang tadi, bahwa dia tidak merasa bertanggung jawab terhadap dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal Quran kata, hadis kata, sing ngendikaken kon pada amar ma'ruf nahi mungkar. Nang Ali Imran 104, Ali Imran 110, An-Nahl ayat 125 serta ayat-ayat yang lain. Yaitu kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi ini tanggung jawab kita. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi dzalika ad'aful iman. Jadi kula jalan sami arep milih sing ndi? Arep karo tangane kena, tenagane kena, kekuasaannya kena, bahkan keuangannya juga bisa. Kemudian yang kedua dengan lisannya dinasihati, diingatkan, diberikan peringatan dan seterusnya. Paling ora kalau jangan sami dengan hati. Bismillah. Aku ora bisa ngapa-ngapa, aku ora wani, aku wis kewan lakon, ya bisa posisi yang meneng bae lah. Dongakna moga-moga aku ora katut. Moga-moga kae mareni dan kita kan dari bolak-balik bol nanti isin malah gelut dilakoni malah ora sih mareni amita. Jadi kita ngomongin genda-genda kae wis ngerti dewek aku timbangannya ditambahi karo waktu semene kok kan lumayan sikit lagi larang regane. Nah misalnya malah mau main-main aku malah diberengkolak aku nah misalnya. Jadi kita ini ya wislah dengan hatinya, yang penting kita tidak ikut-ikut yang demikian itu. Nah yang ke-10 ibu-ibu, bapak-bapak, tresyo kali disambil itu nggih. Oh bisa penting mas. Ya apa-apa manggapna harus dipangan nek kon tambah maning. Yang terakhir adalah berlebihan dalam mencintai dunia. Jadi menempatkan dunia melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi itu
nanti pada suatu saat zaman nanti itu umat Islam akan seperti buih. Buih ngerti ya? Umpruk kayak jenengan nek anu ngumbai umpruk kayak. Jadi wong Islam gue kayak umpruk. Dalam ini kayak umpruk kan kepriwe ya enteng kleang anak angin ngalor melu ngalor, angin ngidul melu ngidul, angin ngetan melu ngetan, angin ngulon melu ngulon, kabur kanginan tidak hijau. Ngalor ngidul ngetan ngulon, rupiah kurang ngerti remuk. Karena apa? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena umat Islam begitu cintanya terhadap dunia dan takut mati. Jadi umat Islam itu kalau sudah kondisinya demikian, dia seperti buih, ya, buih di tengah laut itu. Bahkan dia seperti makanan yang menjadi santapan rebutan bagi binatang-binatang yang ada di sekelilingnya. Panganan kok. Ya wong Islam kuwi siki. Wong Islam nang Indonesia jumlah pirang-pirang, jumlah mayoritas bisa kelek karo wong sedikit. Ya kiye. Wong Islam kayak buih, kayak umpruk. Iya. Mugane rumusé kowe ora mesti mayoritas sing menang. Jumlah yang menang kowe ora mesti. Dan jumlah orang turunan Cina di Indonesia berapa? Menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai media massa, menguasai keuangan. Kulo jenengan sami sing jumlahe pirang-pirang kowe keleh. Makanya sekarang muncul kesadaran orang Islam ini mulai bangkit ya, banyak pengusaha-pengusaha Muslim yang bangkit ya, bangkit walaupun cukup berat ya. Nah, ini. Maka kita ini tidak boleh melebihi cinta kepada dunia, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah diantaranya Bapak Ibu lan sedaya yang kami hormati 10 tanda iman kita dalam kondisi lemah. 1. Rasa ringan melanggar aturan Allah. Yang kedua, enggan atau malas dalam beribadah. Yang ketiga, tidak khusyuk dalam ibadah dan tidak ikhlas dalam menjalankannya. Kemudian yang keempat, mudah marah dan sempit hati. Yang kelima, sulit menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tidak merasa marah atau benci ketika syariat Allah dilanggar. Kemudian yang ketujuh, tidak sedih melihat musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Kemudian yang kedelapan, tidak perhatian dengan kondisi umat Islam. Dan yang kesembilan adalah tidak merasa bertanggung jawab terhadap dakwah dan urusan agama ini. Dan yang ke-10 terakhir adalah berlebihan dalam mencintai dunia, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin masih banyak tanda-tanda yang lain yang semisal dengan ini atau yang lebih spesifik, tapi inilah yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Waktunya saya kira sudah pas. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.